kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Apakah beneran ya kalau memang TSM, wah calon tersebut bisa didiskualifikasi ya? Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Dan bahkan PDIP sudah mendaftar gugatan di Pilkada Jateng dan juga Jatim 2024. Dan Pilkada di Jatim dan juga Jateng ini dianggap oleh PDIP sebagai pelanggaran yang terstruktur, tersistem dan masif. Nah, kalau misalkan PDIP bisa membuktikan ada TSM, maka wah, bisa-bisa ada calon pemenang yang bisa dibatalkan oleh MK. Nah, kalau kita lihat sejarah pada saat lalu ya, memang pada tahun 2010 yang lalu MK itu pernah mendiskualifikasi pemenang pemilu. Nah, apakah ini akan terjadi lagi ya di Pilkada serentak 2024? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat dari komentar-komentar, bahkan juga banyak yang setidaknya mau menjadi saksi bahwa ada keterlibatan setidaknya oknum PNS dan bahkan juga Parcok. Wow, ini sangat mengejutkan lah. Ya, besok sajalah kita lihat ya perkembangan ketika ada gugatan setidaknya di MK terkait dugaan pelanggaran TSM. Nah, kalau kita lihat pada pemberitaan saat lalu ya, ini tertanggal 14 Juni 2019, tahun 2010 MK pernah mendiskualifikasi. Nah, jadi memang bukan pertama kalinya ya MK pernah mendiskualifikasi bila penggugat bisa membuktikan setidaknya ada pelanggaran TSM. Nah, jadi jangan main-main ya. Misalkan besok PDIP bisa membuktikan setidaknya pelanggaran yang dimaksud, MK juga harus benar-benar tegas ya, supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi di pilkada mendatang. Bayangkan kalau MK tidak tegas ya, tidak mendiskualifikasi misalkan karena ada kecurangan TSM, nah pasti juga akan dagdikdukser. Dan kemungkinan pada pilkada 2029, pilpres 2029 pasti juga akan pelanggaran TSM ini kalau MK tidak tegas menangani kasus pelanggaran TSM. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang perdana sengketa pilpres pada 2019 yang lalu. Dalam sejarah, MK pernah membuat keputusan membatalkan kemenangan pasangan calon setelah paslon dimenangkan oleh KPU. Namun kasusnya adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada, seperti putusan MK tentang sengketa Pilkada 2010 di Kota Waringin Barat atau Kobar. Pembatalan itu disahkan lantaran pemenang Pilkada Kobar terbukti melakukan kecurangan TSM. Sepanjang sejarah sengketa pemilu, baru Pilkada Kobar yang dibatalkan kemenangannya oleh MK. Hingga saat ini belum ada lagi pemenang yang didiskualifikasi MK. Pada tahun 2010 lalu, Kota Waringin Barat menggelar pemilihan kepala daerah pilkada dengan dua pasangan calon. Pasangan itu adalah Sugianto Eko Sumarno dengan nomor urut 1 dan Ujang Iskandar Bambang Wuryanto nomor urut 2. Usai pelaksanaan pemungutan suara 5 Juni 2010, KPUD Kobar melakukan perhitungan suara atas dua pasangan calon. Hasilnya, pasangan petahana Sugianto Eko menang dengan perolehan suara lebih tinggi dibandingkan lawannya, di mana pasangan Sugianto Eko berhasil meraup 67.000 suara, sementara Ujang Bambang hanya memperoleh 55.000 suara. Dengan hasil tersebut, KPUD menyatakan jika Sugianto Eko memenangkan Pilkada Kobar 2010. Namun Ujang Iskandar Bambang Wuryanto tidak puas dengan hasil dan kemenangan itu. Pasangan nomor urut 2 itu mengajukan sengketa di MK. Sugianto Eko dinilai melakukan pelanggaran yang sangat berat dan serius seperti adanya praktek politik uang. Dari 68 saksi yang dihadirkan di sidang MK, 65 diantaranya mengatakan telah terjadi praktek-praktek politik uang. Kejadian tersebut terjadi saat pembentukan sebuah relawan yang terdiri dari 78.000 orang atau 62% dari daftar pemilih tetap. Mengorganisir tersebut juga diiming-imingi sejumlah dana sebesar 150.000 hingga 200.000 per orang. Selain itu, adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih jika tak memilih petahana atau pasangan Sugianto Eko. Oleh karena itu, pasangan Ujang Iskandar Bambang Wuryanto memohon agar MK mendiskualifikasi Sugianto Eko sebagai pemenang Pilkada Kobar 2010. Nah,
apakah ini juga setidaknya PDIP akan membuktikan ya, setidaknya ada dugaan kecurangan TSM di Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau memang bisa membuktikan, ya seharusnya Mahkamah Konstitusi juga seharusnya bertindak tegas. Dan supaya apa? Ya supaya pemilihan pilkada atau pilpres pileg yang akan datang tidak akan terulang lagi lah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Mahfud, MK pernah batalkan hasil pemilu. Wah, ini sangat bos sekali. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, sudah ada setidaknya 280 permohonan sengketa pilkada 2024. Wow, 280 ya permohonan sengketa pilkada. Jadi sangat bos sekali lah. Mahkamah Konstitusi telah menerima 280 gugatan sengketa hasil pilkada 2024 per Jumat 13 Desember atau 5 hari menjelang penutupan pendaftaran perkara. Berdasarkan informasi yang tertera di halaman resmi MK, jumlah permohonan gugatan paling banyak datang dari pemilihan bupati, yaitu sebanyak 217 permohonan, lalu disusul oleh pemilihan wali kota sebanyak 47 permohonan dan 16 permohonan untuk pemilihan gubernur. Ya, bagaimana menurut Anda ya? Yang jelas di sini sangat keren sekali lah, bukan omon-omon ya. PDIP bahkan juga mengumpulkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi dan akan melaporkan setidaknya kecurangan di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya TSM. Nah, seperti ini. Tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Terjadi selisih kurang lebih kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di provinsi surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Apakah beneran ya kalau memang TSM, wah calon tersebut bisa didiskualifikasi ya. Dan dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Gue orang Jateng, gue siap jadi saksi atas keterlibatan, wah dari awal jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada Jateng, termasuk keikutsertaan para kades yang diduga terlibat secara langsung untuk mendukung salah satu paslon akibat impresi yang diterima. Bahkan tiap desa wajib buat baliho. Wow. Semoga gugatan Pilkada Jatim bisa dikabulkan karena ada 3.637 TPS suara Risma Gushan 0 dan itu tidak mungkin terjadi selama Pilkada dilaksanakan. Ya sangat aneh sekali ya ketika ada 3.637 TPS itu suara Risma dan Gushan 0. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Sumut nggak termasuk kah? Jateng, Jatim, Sumut. Kalau kita lihat Sumut juga melakukan gugatan lah, setidaknya dari tim Edi Rahmayadi juga melakukan gugatan di MK. Kami Jatim mendukung, waspada ada Maman Usman. Sumut sekalian, rakyat waras jujur tahu demokrasi, dukung habis-habisan, hasilnya serahkan kepada Tuhan. Mantap, Medan gak ya sekalian? Ya seperti itulah bedanya, banyak kok mau menggugat. Ya seperti itulah. Dan semoga saja besok MK juga bisa benar-benar ya setidaknya membuat keputusan yang seadil-adilnya ya. Dilihat betul saksi-saksi dan bukti-bukti apakah benar khususnya di Pilkada Jatim dan Pilkada Jawa Tengah ada pelanggaran TSM. Kalau memang betul-betul ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, menurut saya sih betul apa yang dikatakan Pak Mahfud MD ya, seharusnya paslon tersebut didiskualifikasi lah, sehingga hal ini tidak terulang lagi setidaknya di pilkada atau pemilu-pemilu berikutnya.